Oke, yuk kita bahas sesuatu yang menarik banget. Ada sebuah jembatan yang ternyata menyimpan begitu banyak cerita. Namanya Jembatan Kuning. Tapi di balik warnanya yang dulu mungkin cerah, tersembunyi sebuah sejarah yang jauh lebih gelap dan, ya, misterius dari yang kelihatan. Kisah kita ini berawal di Sukabumi, tepatnya di atas aliran sungai Cimandiri. Perlu kita tahu, sungai ini tuh salah satu yang terpenting di Jawa Barat, dan udah jadi saksi banyak banget peristiwa sepanjang sejarah. Nah, ini dia penampakannya sekarang. Sebuah struktur yang dulunya pasti megah, tapi kini dibiarkan dimakan waktu. Besinya udah berkarat, kayunya lapuk, seolah-olah udah ditinggalin sama zaman. Jembatan ini kan udah nggak dipakai lagi, tugasnya udah digantikan sama jembatan baru di sebelahnya. Terus, kenapa kita harus peduli sama jembatan tua yang udah mau rubuh ini? Apa sih yang bikin reruntuhan ini jadi begitu penting untuk kita bahas? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal abad ke-20. Semuanya ini berawal dari ambisi, ekonomi, dan satu komoditas yang waktu itu berharga banget, gula. Tantangannya itu bukan main. Jembatan ini harus menaklukkan Sungai Cimandiri yang sama sekali bukan sungai kecil. Panjangnya 100 km, hulunya di pegunungan, jadi arusnya itu bisa liar banget dan nggak bisa ditebak, apalagi pas musim hujan. Nah, ini dia alasan utamanya. Pemerintah kolonial Belanda waktu itu butuh banget cara efisien buat ngangkut hasil bumi, terutama gula, dari daerah pedalaman Pajampangan yang subur ke pelabuhan-pelabuhan Ratu buat diekspor. Jembatan ini adalah penghubung krusial di jalur ekonomi itu. Tapi ya itu, membangun sebuah mahakarya di atas sungai yang liar jelas bukan pekerjaan gampang. Sejarah pembangunannya sendiri penuh dengan drama, bencana, dan kegigihan yang luar biasa. Coba kita lihat lini masanya. Proyeknya dimulai tahun 1914, tapi langsung ketemu masalah. Puncaknya, ini yang gila, terjadi di tahun 1917. Ada banjir bandang yang dahsyat banget, menyapu bersih semua hasil kerja keras selama 3 tahun. Bayangin, bencana ini memaksa mereka mikir ulang, dan akhirnya desainnya diubah total jadi jembatan gantung baja yang super canggih di masanya. Totalnya butuh waktu hampir 1 dekade sampai jembatan ini akhirnya bisa berdiri kokoh. Soal biayanya, lebih dari 30.000 gulden. Itu angka yang gede banget di zaman itu. Ini nunjukin sepenting apa proyek ini buat pemerintah kolonial, mereka rela keluar biaya berapapun. Dan coba lihat deh, skalanya ini nggak main-main. Bentang utamanya aja lebih dari 117 meter. Dengan pilon atau tiang penyangga setinggi hampir 18 meter. Ini bukan jembatan biasa loh. Untuk zamannya, ini tuh sebuah keajaiban rekayasa teknik. Sebuah simbol kekuatan yang dibangun dari baja. Tapi, di balik semua angka-angka yang mengagumkan dan cerita kemajuan teknologi ini, ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Sisi yang sering kali nggak ditulis di buku-buku sejarah resmi. Jadi, pondasi jembatan ini tuh ternyata bukan cuma dari baja dan beton. Ada juga keringat, darah, dan bahkan nyawa. Pembangunannya sangat bergantung sama yang namanya sistem rodi atau kerja paksa, di mana penduduk lokal dipaksa bekerja dengan upah yang nggak layak atau bahkan tanpa upah sama sekali. Dan ini bukan sekedar cerita lama ya, ini kenangan pahit yang turun-temurun. Seorang warga lokal, Pak Ede Barong, menceritakan kisah kakeknya. Coba bayangkan betapa berat penderitaan itu sampai ceritanya terus hidup dari generasi ke generasi. Nah, bagian yang paling bikin merinding itu adalah kepercayaan lokal yang mengakar kuat ini. Katanya, para pekerja yang meninggal karena kelelahan itu nggak dikubur dengan layak, tapi jasadnya konon dimasukkan ke dalam pilar-pilar beton sebagai tumbal untuk memastikan jembatannya kuat, pengorbanan manusia untuk sebuah struktur baja. Semua luka dan trauma mendalam dari masa pembangunan itu nggak hilang begitu saja. Justru, itu berubah bentuk menjadi cerita-cerita rakyat dan legenda yang seolah menghantui sungai dan jembatan itu sampai hari ini. Muncullah cerita-cerita seperti Jurik Merah, arwah tanpa kepala yang katanya sering muncul di pilar tengah. Ada juga legenda tentang belut raksasa dan buaya-buaya gaib yang menjadi penjaga sungai. Mitos-mitos ini begitu hidup di benak masyarakat sekitar. Yang menarik di sini adalah, kita bisa lihat kalau cerita rakyat ini bukan sekedar tahayul. Ini tuh seperti cara sebuah komunitas memproses trauma sejarah mereka. Gema dari penderitaan para pekerja rodi yang akhirnya menjelma menjadi sosok-sosok gaib itu. Oke, kita balik lagi ke masa sekarang. Setelah tahu semua sejarahnya yang kaya dan rumit itu, kita jadi punya dilema tentang nasib jembatan ini ke depannya. Kondisinya, ya makin hari makin parah. Dia cuma berdiri diam sebagai monumen sunyi di samping penggantinya yang sibuk. Setiap karat pada bajanya seolah menceritakan satu halaman dari kisahnya yang panjang.
Nah, disinilah perdebatannya. Di satu sisi, jembatan ini adalah pengingat yang menyakitkan akan penindasan dan kerja paksa. Haruskah kita melupakannya? Biarkan saja lenyap? Tapi di sisi lain, jembatan ini adalah saksi sejarah yang tak ternilai, sebuah pelajaran tentang ambisi, penderitaan, dan ketahanan. Haruskah kita melestarikannya? Jadi, jembatan kuning ini jelas bukan cuma tumpukan besi tua. Ia adalah sebuah buku sejarah yang terbuka, yang memaksa kita untuk bertanya, bagaimana cara terbaik kita memperlakukan sebuah warisan yang dibangun dari kehebatan teknologi, tapi juga dari penderitaan manusia? Pertanyaan itu mungkin sama kokohnya dengan jembatan itu sendiri.